Kalau ada just in case sama just in time. Kalau case kan siapa tahu kepake. Ya. Kalau time kan pasti digunakan. Menghadirkan tantangan langsung. Betul. Yang mana itu dibutuhkan ya sesuai dengan tujuan kolaborasinya, jiwa kepemimpinannya atau prinsip yang pertama itu berbasis tujuan. Dan tujuan itu tidak boleh ditetapkan dari kita, tetapi ditetapkan bersama dengan mitra. Kalau persepsinya sudah sepadan, kemudian kita paham karakteristik real saat kita ketemu dengan peserta itu, oh berarti ini bisa dilakukan semacam ini. Karena orang kan akan merasa lebih solid selama pengalaman sih. Itu kalau dia ditempatkan pada situasi yang nggak enak bareng-bareng. Itu ya. Jadi yang pertama kita lihat adalah perubahan kasat matanya. Apakah di hari pertama dari perilaku tidak disiplin, di akhir bisa lebih tertib misalnya. Itu indikator pertama. Karena tujuan inilah yang akan membentuk proses. Nah, keseringan yang kita temui utamanya di kelompok anak muda nih, kan sering berpikirnya kegiatannya apa ya? Gitu. Kegiatannya apa saja, tapi nggak mikir tujuan, targetnya apa, sehingga bisa kelewat batas kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Rum. Saliman sih biar tidak salah paham. Jangan Mas Yuji. Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi untuk ngopi. Ya, seperti biasanya supaya ada hal yang kita dapat supaya lebih produktif, ada tema nanti yang akan kita bahas. Sebelumnya kami juga mohon maaf kalau terkesan formal. Kemarin kita berempat, sekarang berdua lagi. Ya, ini ceritanya baru pulang kerja, kemudian ya pengen ngopi karena minggu kemarin belum bisa ngopi bareng. Kita coba ngobrol tentang Scraf, Mas. Nah, Scraf kalau kita lihat itu identik dengan outdoor learning atau kegiatan di alam terbuka gitu. Nah, kalau menurut Mas Rum dari beberapa kali mendampingi kegiatan atau mendengar perkataan orang lain, apakah benar Scraf itu identiknya dengan outdoor learning itu? Ya boleh dibilang identik ya, tapi kita nggak 100% harus outdoor minded ya. Tetapi itu tadi dominan kita itu mengajak mitra kita itu berlatih di alam terbuka. Terus itu Mas, biar nggak salah paham, sebenarnya menurut Scraf outdoor learning itu apa? Apakah sekedar belajar di luar ruangan atau ada makna yang lebih dalam, Mas? Ada dua hal mengapa kita itu memberikan garis tebal di outdoor gitu ya. Iya. Satu karena basic pengalaman kita lebih banyak di outdoor. Karena kita ini kan banyak dari lulusan pramuka dalam tanda petik ya, kita dulu berlatihnya lewat kepramukaan, dan kepramukaan itu basicnya berlatih di alam terbuka. Itu satu alasan pertama, karena kita merasa banyak pengalaman di outdoor. Yang kedua, sebenarnya ingin memberikan refreshing bagi peserta pelatihan atau mitra yang kita dampingi dalam berkegiatan. Ya, kalau kita lihat kan sekarang itu pendidikan kan didominasi sekolah formal kan. Iya. Dan sekolah formal itu ya tahu sendiri identik dengan gedung, ruang kelas. Andai kan ada lingkungan lapangannya pun tidak semua sekolah mampu menyajikan lingkungan yang luas dan leluasa bagi anak-anak murid untuk berkegiatan. Terus ini yang tadi outdoor learning menurut Scraf itu apakah sekedar di luar ruangan atau lebih dari itu? Tentu dengan memilih di luar ruangan ada maksud yang berbeda, Mas. Iya.
Jadi satu, dengan memindahkan tempat itu kan kita berharap ada nilai lebih, ya kan? Ya, Maka yang pertama outdoor learning yang kita maksud itu satu sebagai tempat belajarnya itu ya di luar ruangan. ya, Yang kedua, ternyata alam itu kan juga menyajikan sumber-sumber belajar ya, yang banyak. Apakah itu baik terkait untuk melatih personality kita, hubungan antar manusia kita, itu menyajikan sumber belajar yang leluasa di alam terbuka itu. Dan yang ketiga, karena manusia itu sebenarnya hidup ya di alam. Hidup di sekolahan itu kan hidup yang simulatif. Paham ya maksudnya ya? Artinya interaksi yang sesungguhnya itu kan ketika sudah pulang dari sekolah. Ya kan, interaksi yang sesungguhnya antar manusia itu kan ya keluar dari sekolah, meskipun di sekolahan ya ia berinteraksi, tapi interaksinya lebih ada koridor khusus sedang sekolah kan gitu. Maka memilih outdoor itu sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, ternyata alam yang ada itu pun bisa kita kemas sebagai media pembelajaran. Maka outdoor learning bagi kita di Scrap itu ya sebagai tempat belajar, ya sumber belajar, ya media belajar. Kemudian yang tak kalah penting itu sebagai konteks belajar atau sesuatu yang berkait langsung dengan apa yang kita pelajari. kontekstual. Betul. Kalau ada just in case sama just in time, kalau case kan siapa tahu kepake, Ya, kalau time kan pasti digunakan. Menghadirkan tantangan langsung, betul. yang mana itu dibutuhkan ya sesuai dengan tujuan kolaborasinya, jiwa kepemimpinannya atau apa gitu. Ya maksudnya ke arah sana. Oke. Jadi tidak semata-mata terus memindahkan ruang kelas menjadi di alam terbuka gitu saja, tapi ada maksud itu tadi yang kita sasar ya. Bukan hanya tempatnya, tapi medianya, sumbernya juga harapannya dari alam itu. Oke. Terus langsung ke prinsip mungkin Mas. Dalam mengemas outdoor learning, Scrap yang dilakukan Scrap ini apa? Jadi satu begini, kita melakukan pelatihan itu kan bukan serta-merta kan, tentu ada maksud tertentu. Jadi kita dengan mitra, misalkan saya ambil contoh spesifik saja dengan sekolah, misalnya untuk melatih murid-muridnya yang jadi pengurus OSIS misalnya. Itu kan tidak serta-merta terus saya adakan pelatihan kan kayak gitu. Sekolah pasti juga punya tujuan, punya target, sehingga selesai dari pelatihan itu murid-muridnya merasa berkembang atau merasa nambah wawasan dan keterampilan. Maka kalau ngomong soal apa tadi, prosedur ya, atau prinsip berkegiatannya, maka prinsip yang pertama itu berbasis tujuan. Dan tujuan itu tidak boleh ditetapkan dari kita, tetapi ditetapkan bersama dengan mitra. Karena apapun kan kita ini melayani mitra gitu ya. Nah, maka ketika ketemu dengan mitra itu pertama yang diomongkan itu targetnya apa sih? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mencoba untuk mengenali subjek pelatihan kita. Kita minta informasi situasi atau kondisi umum anak-anak murid yang mau kita latih itu seperti apa. Nah, itu kita minta informasi dari pihak sekolah yang akan menggunakan jasa kita melatih murid-muridnya. Karena itu penting juga untuk menentukan jenis perlakuan apa yang tepat gitu ya. Karena kan tidak bisa dipukul rata, tidak semua anak bisa langsung nurut dengan baris berbaris, tidak semua anak langsung bisa antusias dengan permainan, tetapi dengan memahami latar belakang subjek peserta kita itu, kita bisa merancang, kira-kira yang cocok dimulai dari mana dulu ini, gitu ya. Berarti yang pertama prinsip mengumpulkan data awal, mulai dari tujuan, terus karakter subjeknya seperti apa. Ini masih sebelum kegiatan. Sebelum kegiatan. Setelah punya data itu? Setelah punya data itu baru kita obrolkan
dengan dengan tim tim. kita gitu ya, dengan tim. Kita diminta melayani kegiatan LDKS nih untuk SMA X gitu ya. Ya. Nah, targetnya 1, 2, 3, 4. Kemudian keumuman kondisi muridnya yang akan kita latih seperti ini. Variasinya antara kelas, misalnya SMA itu kelas 10 dan 11, yang kelas 12 nggak ikut. Berarti ini masih pengalamannya maksimal 2 tahun di sekolah gitu ya. Ya. Nah, dari situ baru kita buat rancangan kegiatannya nanti seperti apa, bentuk aktivitasnya, materi yang akan disajikan apa saja, sesuai dengan target tujuan tadi. Oke, setelah jadi rancangannya. Nah, setelah jadi rancangannya ini, langkah berikutnya kan tentukan tempat di mana tepatnya. Kalau situasi pesertanya seperti itu, kemudian target capaian atau tujuannya sudah ditentukan ABCD tadi 1, 2, 3, 4, kira-kira tempat yang cocok di mana ini? Survei berarti. Maka langkah berikutnya survei. Survei 1, 2 alternatif. Kalau bisa lebih dari 1 alternatif lah, jangan saklek di 1 tempat gitu ya. Disurvei dulu. Survei itu kan tujuannya begini. 1, kita orientasi tempat yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang sesuai yang kita rencanakan. Iya. Gitu. Ini petualangannya mau ada yang ekstrimnya, tetapi juga ada nginepnya karena nggak pengen terlalu ekstrim di tenda terus misalnya. Ya maka mencari tempat yang cocok dengan spesifikasi sesuai pembicaraan itu. Maka survei. Nah, yang kedua, survei itu juga untuk menakar potensi-potensi. 1, potensi risikonya, potensi risiko bahaya yang ada di sekeliling tempat itu. Nah, sehingga kita sudah prepare sebelumnya dengan menakar potensi risiko tempatnya. Yang kedua, potensi sumber daya untuk pelatihan itu. Tepatkah kalau ini judulnya pelatihan kepemimpinan lalu dibawa ke tempat yang kita maksudkan? Apakah lingkungan di situ mendukung untuk berproses mengasah kepemimpinan misalnya itu? 2 hal utama itu untuk menyurvei tempat itu. Yang ketiga, itu untuk menentukan berapa personel yang kita butuhkan untuk menangani kegiatan itu. Karena tahu luasan lokasi yang akan kita gunakan, maka kita bisa menghitung kebutuhan orang kan. Iya. Nah, di situ. Berarti 3 tadi Mas ya. Yang pertama untuk menyocokkan dari skenario yang kita buat, kira-kira cocok enggak kalau lokasinya di situ. Kemudian resiko nanti hubungannya dengan perlengkapan mungkin ya, perlengkapan yang akan disampaikan ke peserta dari observasi lapangan. Oh ternyata misalkan dekat sungai atau musim hujan berarti perlu nambah jas hujan di perlengkapan. Ya, karena tidak semua perlengkapan pelatihan bisa kita sediakan kan. Maka ada perlengkapan-perlengkapan yang juga peserta harus menyiapkan secara mandiri. Gitu. Terus personil tadi hubungannya itu dengan model pendampingan. Ya. Dikaitkan dengan data awal. Peserta sudah pernah enggak bergiat di alam bebas atau masih butuh pendampingan yang intens gitu. Betul. Jadi seringkali ternyata apalagi setelah momen Covid ya. Iya. Itu kan banyak SMA atau sekolah-sekolah yang jarang sekali melakukan kegiatan di luar ruangan. Dan itu berpengaruh 1 pada kondisi fisik peserta. Iya. Yang kedua pada trigger misalnya rasa takut dengan tempat yang akan digunakan kegiatan dan beberapa hal lain yang jadi pertimbangan. Nah, maka di situ kita bisa menentukan pola pendampingan kita seperti apa. Apakah cukup beberapa orang sebagai pemandu utama, ataukah perlu pendamping 1 kelompok didampingi 1 pendamping dari kita, atau malah bisa jadi karena dari pihak sekolah juga ada kepanitiaan, maka kita bisa memanfaatkan kepanitiaan itu untuk berperan juga sebagai pendamping dalam kegiatan itu. Di tahap kedua ini berarti selain
tadi melihat lapangan, hubungannya nanti tentang manajemen resiko, perlengkapan, personil, ini juga berpengaruh terhadap alternatif kegiatan. Kita itu selalu berusaha membuat perencanaan itu setidaknya ada dua ya. Jadi ketika ideal sesuai rencana pertama, tetapi juga berpikir alternatif. Jika nanti ini tidak bisa dilakukan dengan maksimal di sana, apa alternatif lainnya? Dan ini yang sering berpengaruh adalah terkait cuaca misalnya. Karena di alam terbuka itu kan seringkali tidak bisa diprediksi. Iya. Kita misalnya kegiatan begini musim hujan, kita prepare-nya kan untuk hujan-hujanan. Iya. Nah, ternyata bisa jadi di sana sedang tidak hujan saat kita berkegiatan itu, maka alhamdulillah gitu ya, kita jadi lebih ringan. Tetapi persiapan kita adalah pada situasi yang terburuk. Iya. Itu. Oke. Yang kedua, faktor perubahan cuaca yang tidak terprediksi tadi itu juga memungkinkan kita untuk menyiasati bentuk kegiatan. Misalnya nih, kita pernah merencanakan kegiatan malam itu ada perjalanan malam atau caraka malam. Itu sudah matang, sudah dibagi pos, alatnya ini, yang diomongkan ini. Ternyata hujan, kan nggak bisa dilakukan. Nah, maka harus punya alternatif kedua. Jika kondisinya hujan, apa yang harus dilakukan? Nah, tetapi sekali lagi, rencana alternatif itu tidak boleh keluar dari sasarannya, dari target, Dari tujuannya betul. Tujuannya caraka malam tadi apa, kemudian ketika hujan nggak jadi dilakukan, bisa nggak memberi kegiatan alternatif yang ngarahnya juga pada tujuan yang sama. Bentuknya berbeda, tapi tujuannya sama, arahnya sama. Misalnya secara keumuman yang kita sasar ketika di kegiatan malam itu kan lebih kepada membangun kesadaran diri, ya. Karena harus jalan sendirian atau minimal berdua, arahnya adalah untuk reflektif. Nah, itu kita seringkali lakukan di malam terakhir untuk menuju puncak capaian kegiatan itu. Maka bisa nggak itu dilakukan tanpa harus proses perjalanan karena cuaca tadi. Nah, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Maka rencananya nggak boleh satu, harus ada alternatifnya. Oke, ini tahap survei. Survei ini masuk tahap kedua. Tadi yang pertama pengumpulan data. Betul. Kemudian kita rancang survei ini, kita cocokkan dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, ketika pelaksanaan, Mas. Nah, ketika pelaksanaan ini prinsip apa? Persepsi itu apakah tetap diperlukan? Kemudian apalagi kira-kira ketika pelaksanaan kegiatan? Nah, pola kita itu setidaknya ada 4 tahapan dalam sebuah kegiatan itu ya. Satu, membangun persepsi. Persepsi itu dua sisi. Satu, persepsi peserta terhadap pelatihan itu, mencocokkan frekuensinya ya. Yeah. Karena kan tidak semua anak murid diajak berkegiatan itu punya pikiran yang sama mau berlatih. Yeah. Oh, ini kesempatan untuk liburan ini sebenarnya. Bisa begitu juga. Maka langkah pertama ketika pelaksanaan kegiatan itu membangun persepsi bahwa kita datang ke sini, ke tempat ini untuk belajar sesuatu. Nah, persepsi yang kedua itu persepsi peran, Mas. Jadi peran peserta itu sebagai siapa, kita tim pemandu sebagai siapa, supaya tidak istilahnya ada pengalaman berulang. Apa yang dimaksud pengalaman berulang itu? Di sekolah dia berhadapan dengan orang dewasa sebagai guru. Kemudian ke alam terbuka juga kita berperan sebagai guru, kan double nanti. Yeah. Nah, maka itu dipersepsikan peran peserta nanti sebagai apa, lalu kita sebagai apa. Apakah gurunya, apakah saudaranya dalam pengalaman ini menggali pengalaman, atau sebagai kakak lah istilahnya, pendamping bagi mereka untuk sama-sama berproses menggali makna pembelajaran di kegiatan tersebut. Itu persepsi kedua. Jadi mempersepsikan untuk apa kita di situ, kemudian mempersepsikan positioning peran
peserta sebagai apa, kita sebagai apa. Itu yang penting, sehingga nanti jalannya itu enak gitu ya, karena sama-sama paham posisinya, paham situasi, saya sebagai apa, Anda sebagai apa. Itu persepsi. Dan tentu saja yang ketiga, harapannya persepsi itu menghadirkan keselarasan pandangan, keselarasan pemahaman, sehingga kalau pemahaman awalnya sudah sejajar begini, itu jalannya kan enak. Andai ada persinggungan, itu bisa ditarik lagi ke persepsi yang sudah dibangun di depan tadi. Gitu. Nah, kalau tahapan persepsi sudah didapat, kita masuk ke sesi berikutnya. Meskipun tadi di depan kita sudah punya data peserta ya, karakteristik umumnya seperti apa, tetapi kita sebagai tim fasilitator, pemandu kegiatan yang baru ketemu saat itu dengan peserta, juga perlu melakukan identifikasi lagi. Gitu. Sesuai enggak gitu? Nah, sesuai enggak dengan yang apa yang disampaikan oleh panitia atau guru yang meminta kita bermitra itu, apakah cocok gitu ya. Karena bagi saya pribadi ketika memandu pelatihan itu, dua hal ini menjadi pintu lancarnya kegiatan berikutnya. Kalau persepsinya sudah sepadan, kemudian kita paham karakteristik real saat kita ketemu dengan peserta itu, oh berarti ini bisa dilakukan semacam ini, gitu ya. Maka yang kedua tadi identifikasi lagi, dan identifikasi itu supaya menimbulkan kesan lebih enjoy, kemudian peserta bisa menikmati kegiatan, maka kita kemas dalam bentuk permainan-permainan untuk menggali tapi nggak merasa digali. Oke. Misalnya kenangan kenalan dengan ragam variasi. Dari sebelumnya mungkin antar teman baru hanya tahu nama, belum tahu nama orang tuanya, belum tahu punya saudara berapa. Oh, ternyata dengan permainan berkenalan itu, kenalannya bisa lebih dalam lagi antar teman. Jadi ada, oh ternyata sama ya kamu anak kedua ya. Itu gitu. Ya sebelum masuk ke tujuan yang akan kita garap. Betul. Berarti validasi data awal. Persepsi tadi ada dua, persepsi bahwa kita sedang ada di pelatihan, kemudian persepsi kedua posisi, peran peserta dan kita itu sebagai apa. Yes. Berarti ada itu kalau prinsip di pelaksanaan, kemudian antara assessment data, kemudian survei, menentukan tempat sama pelaksanaan. Ini sudah nyambung sepertinya. Kalau pemulihan tempat ini, kalau craft itu seringnya itu di mana Mas untuk pemilihan tempat? Di gunung, pantai, hutan, atau sebenarnya fleksibel di sekolah pun juga oke? Gitu. Dasarnya kita fleksibel, tetapi karena kita itu lebih banyak mengisi pengalaman kegiatan di outdoor, dan outdoornya itu lebih sering ke arah hutan dan gunung, kita sering kali menyarankan untuk mengajak peserta pelatihan itu ke lingkungan hutan gunung. Itu pemilihan tempatnya fleksibel sebenarnya. Fleksibel pernah juga kita lakukan di sekolah, tapi ya itu tadi, kalau ibaratnya gitu Mas, kalau di sekolah itu kan ibarat Anda main-main di rumah sendiri. Setiap hari sudah di situ, kemudian ketemu dengan orang-orang yang sering ditemui. Nah, maka keluar yang agak jauh dari rumah, agak jauh dari sekolah itu, satu selain sebagai wahana refresh gitu ya, refresh suasana. Yang kedua juga supaya membangun kefokusan dalam berlatih. Ya seperti anak-anak itu kan kalau di rumah sendiri ya bisa semaunya ya kan. Menguasai medan. Betul, menguasai medannya. Tapi ketika dia diajak ke lingkungan yang baru, harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Mungkin satu ada rasa takutnya sedikit karena tempatnya belum pernah dikunjungi. Dua, maka dari situ akan muncul perubahan suasana aja, dari sesuatu yang rutin dia temui jadi sesuatu yang baru.
Berarti untuk pemilihan tempat ini ada pertimbangannya, Mas. Nggak asal pertimbangan. sementing apik, tempatnya bagus. Enggak begitu juga. Ya sekali lagi balik lagi ke target awalnya tadi. Misalnya kalau sasaran utamanya kita pengen membangun solidaritas tim, Mas, gitu ya. Iya. Ya maka kita malah pilihkan tempat yang dalam tanda petik tantangannya lebih berat, nggak harus di penginapan, tetapi berkemah misalnya ya. Kalau Berkemah. tujuannya nanti kesulitan. Karena orang kan akan merasa lebih solid selama pengalaman sih. Itu kalau dia ditempatkan pada situasi yang nggak enak bareng-bareng. Itu ya. Iya. Kalau datang kemudian ruangan sudah tersedia, penginapan ada, kan bedanya apa dengan tidur di rumah? Itu yang nyambungnya nanti ke kontekstual tadi ya. Betul. Jadi alam sebagai sumber belajar, bukan sekedar pengetahuan Ya. teori, tapi ya mereka belajar langsung dari alam itu Ya. tadi. Lewat ujian Betul. yang muncul. Keren. Kemudian untuk sampai ke situ, Mas, nah, dalam menyusun rancangan kegiatan ini siapa saja yang terlibat? Sejauh ini masih di internal tim Scrap sendiri sih. Untuk pengelolaan meramu dan data tadi ya. Setelah pihak sekolah ngobrolkan maksudnya apa, kemudian pesertanya nanti kira-kira kondisi umumnya seperti apa, maka kita olah, dibahas di tim Scrap untuk merancang urutan-urutan aktivitasnya dan menentukan syarat apa yang perlu disampaikan ke peserta. Apakah harus membawa perlengkapan tertentu sendiri gitu ya, atau semua bisa kita fasilitasi. Itu kita bahas di tim Scrap itu. Nah, tapi setelah itu kita konfirmasi lagi kepada pihak sekolah misalnya. Berdasarkan omongan pertama tadi, lalu kita buat rancangan semacam ini, Pak. Nanti arahnya ABCD, dengan harapan di akhir nanti akan mendapatkan peningkatan hasil seperti ini. Ada validasi konsep lah istilahnya gitu. Tapi customer itu kan atau mitra itu kan kadang ada yang nanggapi, kemudian jadi diskusi kedua sehingga ada perubahan dari apa yang kita tawarkan. Ada juga yang sepenuhnya sudah menyerahkan ke kita. Pokok yang saya maksud itu, Mas, yang penting arahnya ke sini dan peserta kita seperti ini, misalnya gitu. Jadi ini kolaborasinya antara tim Scrap dengan mitra. Kalau saya cenderung lebih senang yang ada feedback. Mengapa begitu? Karena dengan ada feedback itu kegiatan ini menjadi milik bersama. Jadi bukan hanya diserahkan sepenuhnya ke Scrap, tetapi karena tadi ada masukan baru lagi setelah kita buat rancangan pertama, oh berarti teman-teman guru atau mitra kita itu juga ada rasa memiliki kegiatan itu juga ini. Dan saya pikir itu lebih fair jadinya ya, jadi tidak hanya satu arah dari kita untuk menentukan isi pelatihannya seperti apa. Bahkan tidak jarang juga kita libatkan guru-guru atau panitia yang ada di situ untuk menjadi bagian dari tim pengelola kegiatan. Gitu. Misalnya ada materi khusus yang harus disampaikan oleh pihak sekolah, kita jadwalkan di situ. Oh nanti saya ambil sesi materi ini, dan proses tertentu juga kadang didampingi juga oleh pihak sekolah juga, tidak sepenuhnya 100% dengan kita. Tujuannya tadi supaya lebih akurat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kemudian muncul rasa memiliki kegiatan. Kalau dari perencanaan kemudian sampai pelaksanaan tadi sudah kita rancang sedemikian rupa, terus melibatkan pihak mitra juga. Nah, ini alat ukur evaluasi untuk menilai keberhasilan kegiatan kita itu seperti apa yang biasanya Scrap lakukan. Nah, jadi gini, dalam persepsi kami itu orang itu disebut belajar, kira-kira indikatornya apa yang menurut Mas Uci ya? Bertambah. Satu, bertambah. Ada perubahan yang terlihat. Ya. Jadi yang pertama kita lihat adalah perubahan kasat matanya
Apakah di hari pertama dari perilaku tidak disiplin, di akhir bisa lebih tertib misalnya. Itu indikator pertama. Indikator kedua dari antusiasme selama mengikuti kegiatan. Itu kan bisa terlihat kan, Iya. apakah antusias atau tidak peserta itu. Kalau dia antusias berarti dia concern dengan pelatihan itu. Nah, itu observasi langsungnya tanpa. Yang kedua, kita juga menggunakan dua jenis instrumen yang kita terapkan. Satu instrumen yang dipegang sebagai kendalinya tim Scrap. Jadi tim kita itu juga kita bekali dengan catatan-catatan untuk mereka isi terhadap perubahan sikap dan perilaku peserta yang kita dampingi, sehingga kita punya catatan tentang proses A ini menghasilkan begini gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga ada formulir untuk diisi oleh peserta. Iya. Jadi misalnya satu format reflektif atau refleksi diri. Apakah selama kegiatan ini dia enjoy, kemudian ada hal-hal yang bisa dipetik jadi pelajaran, itu pola reflektif seperti itu. Dan tidak kalah penting itu ada format untuk tindak lanjut dari peserta itu. Minimal kalau dia menyerap apa yang proses yang kita latihkan itu, dia akan ngisi dengan konsisten seiring dengan apa yang kita harapkan. Itu tanda bahwa dia menyerap selama pelatihan. Iya. Tapi misalnya kalau nanti instrumennya nggak nyambung, nah berarti ini ada problem di pelatihan itu ya. Artinya tidak semua menyerap dengan baik. Jadi peserta itu biasanya dua instrumen dasar, itu satu basisnya reflektif, yang kedua Tindak lanjut. Terus Nah, digunakan untuk apa itu? jadi Instrumen. kalau yang reflektif itu untuk kita melihat daya serap selama pelatihan, yang tindak lanjut itu untuk kita sampaikan kepada pihak sekolah bahwa murid-murid yang kita bersamai kegiatannya 2-3 hari itu punya pikiran ini loh. Misalnya tadi ya, misalnya saya ambil contoh LDKS tadi, begitu pulang dari kegiatan, apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kinerja organisasimu misalnya gitu ya, dalam beberapa waktu ke depan. Karena RTL yang bagus itu kan kalau ada timeline-nya. Kalau nggak ada timeline-nya nanti nggak bisa dilihat hasilnya kan gitu. Jadi misalkan selama 3 bulan berikutnya setelah pelatihan ini, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kebersamaan tim sesuai dengan target yang di depan tadi, arah RTL-nya ke sana. Itu untuk sekolah. Kalau dari Scrap, Nah, dari Scrap itu sebagai catatan evaluasi kita untuk pelatihan serupa di kemudian hari. Jadi kan bisa jadi ada sekolah-sekolah yang berulang dengan kita ya. Itu untuk nandai bahwa tahun ini sekolah X beraktivitas kita LDKS, temanya ini aktivitas yang kita lakukan ABCD. Nah, tahun depan kok bersama lagi dengan kita, itu bisa kita jadikan, yang tahun lalu sudah melakukan ini nih. Sementara pesertanya ada sebagian yang tahun lalu sudah pernah ikut, tapi sekarang dia jadi senior, ikut lagi. Nah, maka tidak mungkin kita memberikan proses yang sama. Gitu, untuk menjadi pembeda dan untuk mengelola pengelompokan dan seterusnya. Gitu. Instrumen kemudian ya, berarti dua belah pihak sama-sama dapat manfaat, dari mitra juga, dari kita juga dapat. Luar biasa Mas Rum, obrolan ngopi kita malam ini. Ini juga bisa digunakan bagi teman-teman komunitas ketika merancang sebuah kegiatan untuk diklat adik-adiknya, terutama di poin tadi, proses merancang, kemudian survei sampai pelaksanaan. Nah, karena sering kita dengar ada berita ketika kegiatan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hanyut di sungai atau hilang ketika penjelajahan. Nah, mungkin prepare-nya harus lebih siap gitu. Oke, terus closing dari Mas Rum, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman
Jadi gini, kalau teman-teman pengen merancang kegiatan di luar ruangan ya, di outdoor, yang pertama pastikan tujuannya dulu. Karena tujuan inilah yang akan membentuk proses. Ya. Ada keseringan yang kita temui utamanya di kelompok anak muda nih, kan sering berpikirnya kegiatannya apa ya, gitu. Kegiatannya apa saja, tapi nggak mikir tujuan, targetnya apa, sehingga bisa kelewat batas kadang. Nah, maka yang pertama, barrier pertama itu tujuan. Yang kedua, karena di alam terbuka ini seringkali sangat dinamis situasinya, terutama terkait cuaca. Meskipun ada BMKG ya, tapi kadang nggak cocok juga. Diprediksikan hujan nggak hujan, diprediksikan nggak hujan ternyata hujan. Maka survei, jangan lupa disurvei dulu. Setidaknya Anda menguasai medan latihannya. Nah, yang ketiga adalah jangan hanya punya satu rencana, harus minimal 2 perencanaan dalam kegiatan itu. Karena kalau rencana A tidak cocok dengan situasi, tidak cocok dengan perkembangan peserta, Anda masih punya alternatif cadangan untuk menjalankan pelatihan itu dengan baik. Ya, prinsipnya jadi, tadi tidak memaksakan kegiatan, orientasi kita pada tujuan. Orientasinya pada tujuan. Dan yang terakhir, di alam terbuka itu memang butuh energi yang lebih besar daripada kita latihan di sekolah atau di lingkungan dekat banyak orang, ya maka harus siap dengan ekstra tenaga gitu ya. Ya memang lebih berat sedikit lah kita latihan di alam itu, maka kondisi fisik juga Anda harus jaga supaya mampu menjaga ritme pelatihan itu dengan bagus. Karena sekali lagi kondisi alam sangat dinamis, maka kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan perubahan situasi di alam itu. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Rum, luar biasa obrolan ngopi kita malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh para pendengar semuanya. Kalau ada usulan tema, ya kita sambung lagi kapan-kapan. Ini juga sudah malam. Boleh disampaikan di kolom komentar. Atau kalau punya pendapat yang berbeda tentang prepare untuk outdoor activity atau punya metode yang lain, bisa sharing informasi. Bisa sharing informasi. Tuh. Ya, ini juga tidak terprediksi. Biasanya kemarin kita berempat, sekarang berdua. Ya kita juga fleksibel. Prinsipnya atau dasarnya masih sama. Apa yang kita sampaikan ini dari pengalaman yang kita alami. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada perilaku kami atau perkataan kami yang kurang berkenan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.